Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Ya, untuk Anda yang ada di kelas 8, baik itu yang ada di SMP maupun MTS, ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang terdapat pada bab 2 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ya. Di video kali ini kita akan membahas submateri yang ada di poin B tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ya, tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran terbaru dari PPKI channel ini. Ya, baik Anda semua. Pertama-tama kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya, pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tentang negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum di Indonesia. Ya, nah secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia itu harus memenuhi 4 syarat, yaitu syarat yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Kemudian syarat yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Kemudian syarat yang ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Dan syarat yang keempat adalah adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Berdasarkan penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1946. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, dan peraturan pemerintah. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental yang berisi beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan umum yang merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif adalah
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun tujuan khusus merupakan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah dasar ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ya. Selanjutnya, isi yang ketiga adalah asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat, yang berbunyi dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian berikut sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasal yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebelum perubahan terdiri dari 16 bab. Setelah perubahan atau amandemen terdiri dari 21 bab. Kemudian sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal. Setelah perubahan terdiri dari 73 pasal. Ya. Selanjutnya, sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat. Setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. Kemudian sebelum perubahan itu memiliki 4 pasal aturan peralihan. Nah, setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan. Kemudian sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan. Setelah perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Ya. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kemudian sifat yang kedua adalah singkat, yakni memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Sifat yang ketiga adalah supel, yaitu disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Kemudian sifat yang keempat adalah rigid, yaitu memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai hukum dasar, yaitu setiap pokok produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian fungsi yang kedua, yakni sebagai alat kontrol, yaitu menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Selanjutnya fungsi yang ketiga adalah sebagai pengatur, yaitu mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Dan fungsi yang keempat adalah sebagai alat penentu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. Ya, baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa klik tombol like ya. Ini demi perkembangan PPKN channel ini. Ya, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.